Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya dalam menjalani perkuliahan online kita. Baik, hari ini adalah materi pertama pada mata kuliah hukum atau ilmu perundangan ya. Kita akan membahas mengenai norma. Norma, apa itu norma? Mungkin ada yang tahu pengertian dari norma itu apa? Sudah ada yang pernah baca mungkin ya, norma itu apa? Kira-kira norma itu apa? Norma itu adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Nah, istilah norma ini berasal dari bahasa Latin atau bisa juga berasal dari kaidah ya. Kaidah dalam bahasa Arab juga ada itu norma. Kemudian kalau di dalam bahasa Indonesia, norma itu sering juga disebut sebagai pedoman, patokan atau aturan. Nah, dalam perkembangannya sampai saat ini, norma diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku di dalam masyarakat. Jadi, intinya suatu norma itu adalah segala aturan yang harus dipatuhi. Nah, kemudian sarjana di Indonesia salah satunya yaitu Bapak Sujono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka ya, di dalam bukunya yang berjudul Perihal Kaidah Hukum mengemukakan bahwa norma adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk melakukan atau bersikap tindak dalam suatu atau sebuah kehidupan ya. Itu menurut Sujono Sukanto. Nah, kemudian ditambahkan lagi oleh beliau, apabila ditinjau bentuk hakikatnya, maka norma atau bisa disebut juga kaidah merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap tindak gitu ya. Nah, suatu norma baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang. Artinya norma itu baru bisa berlaku apabila ada dua orang ya, lebih dari satu orang. Kalau satu orang itu tidak bisa dijadikan sebagai norma. Kenapa? Karena norma itu pada dasarnya mengatur tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain atau terhadap lingkungannya. Maka untuk menerapkan suatu norma itu tidak boleh hanya dengan satu orang. Untuk menerapkan norma harus ada lebih dari satu orang. Artinya apa? Suatu norma itu baru bisa kita lihat dalam suatu pergaulan hidup manusia. Itu ya. Nah, norma ini juga mengandung tentang aturan-aturan atau kehendak yang sering disebut kalau di dalam bahasa hukum itu dengan das solem. Nah, das solem artinya kehendak, apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki. Lalu bagaimana dengan norma hukum itu sendiri? Nah, norma hukum itu dapat dibentuk secara tertulis maupun tidak tertulis oleh lembaga-lembaga yang berwenang tentunya untuk membuat norma atau aturan tersebut. Ya, sedangkan norma-norma lain seperti norma adat, norma agama, moral, ya itu terjadi begitu saja, tidak tertulis, tapi tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Gitu. Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi itu biasanya mengenai baik dan buruk yang berulang kali terjadi, ya, tentunya sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat tersebut. Nah, itu kalau yang tadi saya sebutkan, kalau norma adat, agama, kebiasaan itu adalah suatu norma yang tidak tertulis tapi berkembang secara pure, secara sendirinya dalam suatu masyarakat, biasanya menilai itu sebagai patokan baik atau buruknya perilaku. Itu
ya. Oke, sedangkan norma hukum berbeda dengan norma-norma yang tadi, karena norma hukum ini biasanya tidak selalu sesuai dengan apa yang ada di dalam masyarakat tersebut, tuh ya. Oke, nah norma hukum ini juga memiliki suatu dinamika. Dinamika dalam norma hukum itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya dinamika norma hukum. Ada yang namanya norma hukum yang bersifat vertikal, ada juga dinamika norma hukum yang bersifat horizontal. Ya, yang namanya vertikal itu pasti lurus ya, bisa lurus ke atas, bisa lurus ke bawah. Oke, sekarang kita lihat apa itu maksud dari dinamika norma hukum. Ya, jadi norma hukum ini memiliki dinamika ya, ada dua dinamika yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, dinamika norma hukum yang vertikal dan dinamika norma hukum yang horizontal. Kita lihat dulu yang pertama, dinamika norma hukum yang vertikal. Yang namanya vertikal itu lurus, bisa lurus ke atas, bisa lurus ke bawah. Lalu bagaimana dengan dinamika norma hukum yang vertikal? Gitu. Maksudnya adalah dinamika yang berjenjang. Bisa dari berjenjang ini bisa dari atas kemudian turun ke bawah, atau bisa juga dari bawah naik ke atas gitu. Ya, oke. Nah, dalam dinamika yang vertikal ini, suatu norma hukum itu berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma hukum di atasnya. Ini kalau dia berjenjang ke atas, jadi yang berjenjangnya ke atas lagi, gitu ya. Nah, terus norma hukum yang berada di atasnya berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma hukum yang di atasnya lagi. Demikian seterusnya ya, sampai pada norma hukum yang menjadi dasar dari semua norma hukum yang di bawahnya. Oke, lalu bagaimana kemudian dengan dinamika norma hukum yang vertikal tapi dinamikanya ini berjenjang dari atas ke bawah? Nah, maka norma dasar itu selalu menjadi sumber dan menjadi dasar dari norma hukum di bawahnya. Nah, norma hukum yang di bawahnya selalu menjadi sumber dan menjadi dasar dari norma hukum yang di bawahnya lagi. Nah, ini kalau yang berjenjang ke bawah gitu. Jadi terus dari bawah ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Gitu ya sumbernya. Nah, dinamika yang vertikal ini contohnya di mana bisa kita lihat? Kita dapat lihat dalam tata susunan norma hukum yang ada di negara kita ini, negara Republik Indonesia ya, yang secara berurutan kita bisa lihat mulai dari Pancasila sebagai norma dasar negara yang merupakan sumber dan dasar bagi terbentuknya norma-norma hukum dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan atau Undang-Undang Dasar 1945. Begitu pula norma-norma hukum yang berada dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber dan dasar bagi terbentuknya norma-norma hukum dan ketetapan MPR ya, dan seterusnya. Dan norma yang berada di ketetapan MPR ini menjadi sumber dan dasar pembentukan norma-norma dalam undang-undang. Nah, kemudian terus ke bawah gitu. Oke, itu kalau dinamika norma hukum yang vertikal. Nah, lalu bagaimana dengan dinamika norma hukum yang horizontal? Kalau tadi vertikal ke atas, kalau horizontal ini datar ya. Kalau kita artikan secara bahasa, horizontal ini datar. Artinya tidak ke bawah, tidak ke atas, tapi ke samping. Tuh. Oke, baik. Lalu bagaimana kemudian dinamika norma hukum yang horizontal? Nah, maksudnya di sini adalah dinamika yang bergeraknya tidak ke atas atau ke bawah, seperti yang tadi saya jelaskan ya, tetapi hanya ke samping. Maksudnya, dinamika norma hukum yang horizontal ini tidak membentuk suatu norma yang baru, tetapi norma yang sudah ada bergerak ke samping
karena adanya suatu analogi. Apa itu analogi? Analogi artinya adalah penarikan suatu norma hukum untuk kejadian lainnya yang dianggap serupa. Gimana contohnya, Bu? Oke, sekarang kita lihat contoh dari dinamika norma hukum yang horizontal. Contohnya begini. Misalkan di dalam peraturan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah apabila seseorang mengambil barang milik orang lain, ya, untuk dipakai atau dimiliki dengan cara melawan hukum. Nah, pengertian pencurian seperti itu di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oke. Kemudian pada saat ini pengertian barang dalam ketentuan tersebut di atas bukan saja dimaksudkan dengan benda yang dapat diambil, ya, tapi pengertian barang di sini juga dimaksudkan dengan aliran listrik. Sehingga mereka yang mencuri aliran listrik untuk dipakai atau dimiliki dengan cara melawan hukum diberi sanksi seperti yang ditekankan kepada atau yang dikenakan kepada kasus pencurian biasa, gitu ya. Pengertian barang di sini kemudian ditarik dari dinamika norma hukum yang horizontal ini, bukan hanya benda barang mati pada umumnya, gitu ya, tetapi diartikan sebagai aliran listrik. Oke, contoh lainnya misalkan di dalam kasus perkosaan. Nah, seorang hakim ini telah misalkan dalam kasus perkosaan, seorang hakim telah mengadakan atau telah menarik suatu analogi dari ketentuan tentang perusakan barang ini menjadi perkosaan, sehingga dikenakan sanksi pidana dan kemudian dapat diberi sanksi pembayaran ganti rugi, gitu. Jadi perkosaan disamakan dengan perusakan barang. Contoh ini misalkan. Nah, itu adalah maksud dari dinamika norma hukum yang horizontal, gitu ya. Kalau yang tadi dinamika norma hukum secara vertikal itu adalah berjenjang, ya, melihat kepada peraturan-peraturan yang di atasnya atau melihat kepada peraturan-peraturan di bawahnya apabila berjenjangnya ke bawah. Nah, kalau dinamika norma hukum yang horizontal itu sifatnya adalah analogi hukum. Nah, kemudian kenapa norma hukum ini berdinamika? Karena hukum itu dibentuk sesuai dengan perkembangan zaman, maka ada ketentuannya, yaitu dinamika norma hukum, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya mengenai perbedaan norma hukum dan norma lainnya, ya. Oke, perbedaan norma hukum dengan norma hukum yang lainnya. Tentunya apabila ada perbedaan pasti ada persamaan. Jadi norma hukum ini juga memiliki persamaan dengan norma-norma yang lainnya. Apa persamaannya? Persamaannya adalah norma hukum dan norma-norma yang lainnya itu yang sudah saya sebutkan tadi, ya, norma adat, norma agama, norma kebiasaan, itu yang dan lain, maksud dari norma dan lainnya itu. Apa persamaannya kemudian? Norma hukum dan norma-norma lainnya adalah atau merupakan pedoman bagaimana seseorang harus bertindak dan bertingkah laku, gitu. Itu kesamaan yang pertama. Kemudian apalagi persamaannya, kira-kira persamaannya yang lainnya adalah norma hukum dan norma-norma yang lainnya itu juga memiliki sumber atau memiliki dasar. Apa dasarnya? Tentunya adalah suatu norma yang lebih tinggi, gitu.
suatu norma yang lebih tinggi kepada norma yang lebih tinggi lagi dan norma yang lebih tinggi lainnya sampai seterusnya, sampai kepada suatu norma dasar yang disebut dengan ground norm gitu ya. Itu adalah persamaannya yang pertama tadi, norma hukum dan norma-norma lainnya itu sebagai pedoman bertingkah laku seseorang. Kemudian persamaan yang kedua, norma hukum dan norma-norma lainnya ini berjenjang, berlapis dan membentuk suatu hierarki. Itu adalah persamaan norma hukum dengan norma-norma yang lainnya. Lalu kemudian apa kira-kira perbedaan antara norma hukum dengan norma-norma yang lainnya? Mungkin ada yang sudah pernah baca ya. Oke. Ada kira-kira 3 perbedaan antara norma hukum dengan norma-norma yang lainnya. Yang pertama, perbedaannya, norma hukum itu bersifat heteronom. Maksudnya apa di sini heteronom? Maksudnya adalah norma hukum itu datang dari luar diri sendiri. Norma hukum itu bersifat heteronom, artinya bahwa norma hukum datang dari luar diri sendiri. Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya misalkan dalam hal pembayaran pajak, maka kewajibannya itu datangnya bukan dari diri seseorang, iya kan? Tetapi karena paksaan yang datang dari negara, sehingga seseorang itu harus datang memenuhi kewajibannya dalam keadaan senang atau tidak senang. Nah, maka itu yang dinamakan dengan heteronom. Sedangkan norma yang lainnya yang di luar norma hukum ini sifatnya otonom. Artinya apa? Norma yang lainnya itu otonom karena norma itu datang dari dalam dirinya sendiri. Contohnya apabila seseorang akan menghormati orang tua atau seseorang akan berdoa, ya, norma agama, maka itu dilakukan atas keyakinan dan kehendaknya sendiri. Seseorang menjalani norma itu atas dasar kesadarannya dari dirinya sendiri, bukan paksaan dari luar. Itu perbedaannya yang pertama, ya. Kemudian perbedaannya yang kedua, norma hukum itu dapat dilekati dengan sanksi pidana maupun sanksi pemaksa secara fisik, gitu ya. Sedangkan norma yang lain tidak dapat dilekati oleh sanksi pidana maupun sanksi pemaksa secara fisik. Contohnya, apabila seseorang melanggar norma hukum, misalnya menghilangkan nyawa orang lain, nah, maka ia akan dituntut dan dipidana. Oke, gitu ya. Tetapi bila yang norma yang lain melanggar, ia tidak dapat dituntut atau dipidana. Nah, kecuali misalkan norma agama, ya nanti dituntutnya nanti di akhirat gitu ya. Oke, bukan pada saat langsung setelah kejadian. Nah, selanjutnya yang ketiga, perbedaan norma hukum dengan norma yang lainnya. Oke, dalam norma hukum, sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparat negara. Siapa aja itu aparat negara? Polisi, jaksa, hakim, gitu ya. Sedangkan terhadap pelanggaran norma-norma yang lain, sanksi itu datangnya dari diri sendiri. Misalnya, contohnya ada perasaan bersalah, perasaan berdosa, ya. Nah, perasaan berdosa karena sudah melanggar norma moral atau norma adat. Nah, kalau norma adat biasanya pelanggarnya itu dikucilkan dari masyarakat adat tertentu, gitu ya. Jadi itu adalah 3 perbedaan antara norma hukum dengan norma-norma yang lainnya. Oke, baik, selanjutnya norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Browther, dalam kepustakaannya di Eropa kontinental, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan atau Wet in Material Zin mengandung 3 unsur, yaitu
Yang pertama, adanya norma hukum. Terus kemudian berlaku keluar, dan terakhir bersifat umum dalam arti luas. Ya, ketiga unsur norma tersebut dapat diuraikan, ya. Yang pertama, norma hukum, maksudnya sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undang di sini maksudnya dapat berupa perintah, kemudian larangan, pengizinan, dan pembebasan. Nah, itu tadi kalau yang norma hukum, ya. Itu yang norma hukum. Jadi peraturan perundang-undangan itu maksudnya dapat dikatakan peraturan perundang-undangan apabila mengandung 3 unsur yang tadi saya jelasin. Ada yang norma hukum, kemudian berlaku keluar, lalu bersifat umum dalam arti luas. Nah, norma hukum tadi, norma hukum maksudnya di sini unsur yang pertama itu sifatnya dalam peraturan perundang-undangan kemudian dibagi lagi menjadi 4, ya, yang harus ada perintah, larangan, pengizinan, dan pembebasan. Kemudian yang kedua itu tadi bersifat keluar. Router ini menurut router tadi, ya. Nah, router ini berpendapat bahwa di dalam peraturan perundang-undangan terdapat tradisi yang hendak membatasi berlakunya norma hanya bagi mereka yang tidak masuk dalam organisasi pemerintahan. Ya, jadi norma hanya ditujukan kepada rakyat, baik dalam hubungan antara sesamanya maupun antara rakyat dan pemerintah. Nah, norma yang mengatur hubungan antar bagian-bagian organisasi pemerintahan dianggap bukan norma yang sebenarnya dan hanya dianggap sebagai norma organisasi. Maka norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dapat juga disebut berlaku keluar. Artinya bukan di dalam saja tetapi juga harus mengatur keluar, gitu ya. Kalau misalkan hanya mengatur di dalam, misalkan tadi yang sudah seperti disampaikan, ya, di dalam pemerintahan saja, di dalamnya saja, nah, itu bukan disebut menurut router, bukan disebut sebagai peraturan perundang-undangan, karena yang namanya peraturan perundang-undang itu harus mengatur keseluruhan baik di dalam maupun di luar, gitu ya. Kemudian selanjutnya norma, kemudian yang selanjutnya unsur ketiga tadi, ya, bersifat umum dalam arti luas. Maksudnya apa? Dalam hal ini terdapat pembedaan antara norma yang umum dan yang individual. Oke. Kita dapat hal ini dapat dilihat dalam atau dari alamat yang dituju, yaitu yang ditujukan kepada setiap orang atau kepada orang tertentu. Tahu antara norma yang abstrak dan yang konkret, ya, apabila dilihat dari hal yang diatur, apakah mengatur peristiwa-peristiwa yang tidak tertentu atau mengatur peristiwa-peristiwa yang tertentu. Artinya peraturan di sini adalah luas, mengatur ke banyak hal. Nah, berdasarkan unsur-unsur yang 3 tadi, ya, kemudian didapat lagi kombinasi norma hukum, ya, yang umum. Yang pertama kombinasinya umum abstrak, kemudian ada umum konkret, kemudian juga ada individual abstrak dan individual konkret, gitu, ya. Oke. Nah, lalu apa itu maksudnya dari keempat tadi? Nah, maksud dari umum abstrak di sini, contohnya gini. Apabila matahari terbenam, para pengemudi harus menyalakan lampu kendaraannya. Nah, itu dari umum ke abstrak. Contohnya seperti itu. Kemudian, kalau yang umum ke konkret, contohnya apabila matahari terbenam pada 1 Januari 2007, para pengemudi harus menyalakan lampu kendaraannya. Nah, ternyata kan umum sifatnya, matahari terbenam pada 1 Januari 2007 itu kan umum. Nah, kemudian dikonkretkan lagi, ini tujuan norma ini untuk siapa, gitu ya, tujuan peraturan ini untuk siapa. Nah, untuk para pengemudi
itu pada tanggal 1 Januari harus menyalakan lampu kendaraannya. Itu adalah contoh yang dari umum ke konkret. Kemudian yang ketiga, ada individual abstrak. Contohnya, apabila matahari terbenam, pengemudi A harus menyalakan lampu kendaraannya. Nah, gitu ya. Tertuju kepada satu individual. Kemudian individual konkret. Contohnya, apabila matahari terbenam pada 1 Januari 2007, pengemudi A harus menyalakan lampu kendaraannya. Nah, itu dari individual seorang ke konkret. Gitu ya. Nah, selanjutnya menurut Reuters lagi. Menurut Reuters, sebuah norma ya, sebuah norma itu juga harus mengandung 4 unsur ya. Apa aja? Yang pertama cara keharusan berperilaku atau disebut operator norma. Kemudian yang kedua, seseorang atau kelompok orang atau disebut subjek norma. Yang ketiga, perilaku yang dirumuskan atau disebut objek norma. Dan yang keempat, syarat-syaratnya atau yang disebut kondisi norma. Gitu ya. Jadi menurut Reuters, norma hukum dalam peraturan perundang-undangan ya, norma hukum ini harus mengandung unsur atau perundang-undangan ini harus mengandung atau mengatur 4 unsur. Bagaimana? Yang pertama, cara keharusan berpikir tadi operator norma, kemudian harus ada subjeknya, kemudian harus ada juga objeknya dan kondisinya. Gitu. Contoh, maksudnya dari ini gimana gitu ya, maksudnya ini gimana? Contoh ada sebuah peraturan seperti ini. Setiap orang wajib membayar pajak pada akhir tahun. Itu contoh peraturan perundang-undangan ya, kita ambil satu. Contohnya, setiap orang wajib membayar pajak pada akhir tahun. Nah, menurut Reuters, klausul ini ya atau kata-kata ini sudah mengandung 4 unsur tadi. Sudah mengandung, udah ada subjek norma, udah ada operator norma, udah ada objek norma, dan sudah ada kondisi norma. Itu menurut Reuters. Ayo sekarang kita lihat baik. Subjek norma. Siapa itu subjek norma? Subjek adalah orang atau sekelompok orang. Berarti subjek normanya dari yang setiap orang wajib membayar pajak pada akhir tahun itu setiap orang ya, karena ini ada orang, setiap orang, maka setiap orang ini disebut sebagai subjek norma. Nah, kemudian ada operator norma. Apa tadi operator norma? Operator norma adalah cara keharusan berperilaku. Coba kira-kira yang mana dari klausul yang tadi saya bacakan? Setiap orang wajib membayar pajak pada akhir tahun. Nah, dari klausul tadi, maka cara keharusan berperilakunya adalah wajib. Nah, wajib ini disebut sebagai operator norma. Gitu ya. Oke, selanjutnya subjek udah, operator udah. Kemudian objeknya yang mana kira-kira? Setiap orang, tadi subjek, kemudian wajib, operator norma. Objeknya berarti membayar pajak. Membayar pajak adalah objek norma atau perilaku yang dirumuskan. Ya kan, perilaku harus membayar pajak, perilaku yang dirumuskan. Dan yang terakhir kondisi norma itu adalah pada akhir tahun. Gitu. Jadi suatu perundang-undangan dikatakan mengandung norma hukum apabila terdapat subjek norma, operator norma, objek norma, dan kondisi norma. Gitu ya. Baik, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada materi pertama hari ini mengenai norma ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan yang belum jelas dari apa yang sudah saya sampaikan, boleh langsung chat ya.
ya, chat ke grup WhatsApp, atau boleh melalui voice note di grup WhatsApp. Untuk Jumat depan materi kedua ya, nanti hari ini saya berikan pembagian kelompoknya ya. Untuk penjelasan saya pada berikutnya, insya Allah kita akan gunakan media Zoom meeting. Oke, baik, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.